Masuk, 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 masuk. Oke, dari covernya dulu aja, Bur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RWeb dengan topik yang kami bawakan adalah sistem pengisian KRS. Kelompok kami terdiri dari Ilham Fajar dengan NIM 16.18040, Ia Adila Safira 18.18010, Muhammad Aldi Mahendra Gunadi atau saya sendiri 18.18015, dan Bulan Ismail Putra 18.18029, ingin memaparkan laporan kami yang mana hasil buah dari penelitian atau mungkin juga tim project yang sudah kami buat dalam bentuk website untuk pembuatan jadwal absen itu ya, Simeru seperti itu, pengisian KRS seperti itu. Lalu untuk penjelasannya di sini terdapat beberapa daftar isi, yaitu ada pendahuluan, planning project, modeling, design application, lalu interaction design, information design, functional design yang terdapat proses bisnis, flowchart, lalu ada source code, lalu ada output websitenya dalam bentuk interface-nya, lalu ada hasil testernya yang menggunakan survei dari teknik UEQ, lalu yang terakhir ada lampiran link YouTube-nya yang mana hasil dari rekaman ini akan kami upload di YouTube seperti itu. Lalu untuk pendahuluan sampai ke modeling itu akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudari Tia Dila Safira. Untuk Tia Dila Safira, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung aja ya jelasin yang pertama, yaitu pendahuluannya. Pada saat ini pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi saat masuk tahun ajaran baru, maka universitas akan melakukan pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi Ulang, termasuk Universitas Ahmad Dahlan sendiri. Jika dalam kondisi biasa, KRS dapat dilakukan secara offline dengan datangi kantor yang menyediakan form secara langsung. Dengan kondisi saat ini, maka sistem pengisian KRS ulang akan dengan sistem pengisian KRS secara online akan memberikan manfaat dan kemudahan yang ada. Dan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti teknologi dan web yang mampu mendukung proses input dan output data secara cepat dan akurat, khususnya dalam pelaksanaan KRS-an, apalagi dengan cara online akan menghindari kerumunan masyarakat. Nah, dengan adanya website layanan sistem KRS ini akan memudahkan calon mahasiswa atau mahasiswa untuk melakukan pengisian KRS dan mempermudahnya dalam pengisiannya, sehingga tidak perlu langsung datang ke tempat KRS. Sistem ini akan sangat membantu terutama dalam kondisi pandemi di mana segalanya menggunakan sistem daring atau online. Kemudian yang kedua, planning project kami, yaitu website ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa yang terkendala dalam pengisian KRS di kampus UAD. Berhubung dengan sistem daring karena pandemi COVID-19, website ini akan lebih praktis digunakan untuk membantu mahasiswa mengisikan KRS. Beberapa contoh solusinya ada seperti di bawah ini. Yang pertama, terdapat fitur untuk melihat IPK, menambahkan mahasiswa, dan menambahkan mata kuliah. Yang B, terdapat fitur pengelolaan KRS. Yang C, terdapat fitur pengisian KRS secara online. Kemudian masuk ke tahapan modeling. Pada tahapan ini kami menggunakan bahasa pemodelan web ML dengan menggunakan aplikasi untuk membuat diagram notasi seperti Microsoft Visio untuk yang berbayar dan Draw.io untuk aplikasi online dan gratis penggunaannya. Di sini kami menggunakan Draw.io. Pada tahap ini yaitu dilakukan pembuatan ERD sistem KRS untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data seperti di bawah ini. Berikut adalah gambar ERD kami. Dari studi kasus di atas diketahui memiliki 5 kelas, yaitu kelas mahasiswa, semester, status KRS, dan KRS, KHS, dan matkul. Dari masing-masing kelas memiliki relasi sebagai berikut. Kelas mahasiswa memiliki relasi many to many dengan kelas KRS dan kelas status KRS.
Kelas KRS memiliki relasi many to many dengan kelas mahasiswa dan kelas status KRS. Kelas matkul memiliki relasi many to one dengan kelas KHS. Kelas semester memiliki relasi one to many dengan kelas KRS dan status KRS. Kemudian untuk penjelasannya sendiri, sistem pengisian KRS UAD dapat diisi oleh mahasiswa dengan login akun portal dan masuk ke dalam menu KRS untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Di situ terdapat beberapa mata kuliah, jam waktu pelaksanaannya, dosen yang mengampu, kelas mata kuliah, dan mahasiswa dipersilakan untuk mengambil KRS yang telah disusun sesuai jadwal mahasiswa yang bersangkutan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya nggak masuk tadi Bapak Oke. Baik, selanjutnya untuk pembahasan desain application akan dijelaskan oleh saya langsung. Pemodelan interaksi pada sebuah web adalah proses pembuatan skema yang menunjukkan interaksi pengguna dengan sistem web. Permodelan interaksi dapat dipresentasikan dengan use case diagram. Use case digunakan untuk mendeskripsikan interaksi pada level analisis, dan dari sini kita dapatkan informasi mendasar apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna di dalam sistem yang sudah dibangun. Untuk tahap ini, dilakukan pembuatan use case diagram untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, pada gambar yang ada di sini, terdapat 4 stakeholder, yaitu ada mahasiswa, dosen, pembimbing, staf akademik, kepala akademik, dan admin. Mohon maaf, ada 5. Jadi kelima stakeholder ini saling mempunyai fungsi yang masing-masing yang dapat dilakukan untuk yang kemudian akan divalidasi oleh sistemnya langsung seperti itu. Kemudian dilakukan pembuatan activity diagram yang berfungsi untuk mengetahui alur kerja atau proses sebuah sistem. Untuk diagram tersebut, contohnya dari mungkin singkatnya saja saya jelaskan. Pertama, mahasiswa memilih KRS, kemudian sistem menerima yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa tadi. Jadwal yang dipilih itu tidak ada, kemudian dibuka kembali tanggal registrasinya. Kemudian jika iya, maka tombol registrasi akan muncul sehingga data dapat dimasukkan kemudian gitu. Lalu selanjutnya yaitu akan ditampilkan data mata kuliah dan mahasiswa. Setelah ditampilkan oleh sistem, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tersebut. Setelah itu mahasiswa dapat menambahkan atau mengurangi matkul yang sudah dipilih dengan jumlah SKS tertentu, dan diakhiri dengan pengiriman permohonan KRS kepada dosen pembimbing seperti itu. Untuk interaction desainnya, tahapan perancangan aplikasi web mencakup konten, estetika, arsitektur, interface, dan navigasi, serta desain komponen tiap level. Bertujuan dari tahapan ini perancangan adalah dapat menghasilkan simplicity, konsistensi, identity, navigability, compatibility, robustness, dan juga visual appeal. Interface dapat dibangun dengan bantuan tools untuk membuat prototype. Hasil dari interface adalah layout halaman web yang dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna. Tentunya setelahnya harus dapat menghasilkan desain yang estetik. Nah, pada tahapan ini dilakukan desain UI untuk menjadi gambaran nantinya aplikasi dibuat. Jadi untuk desain UI-nya seperti ini. Lalu memasuki di bagian information design. Tahapan desain selanjutnya adalah perancangan informasi. Perancangan yang dimaksud di sini adalah memodelkan konten informasi apa saja yang ada di dalam halaman web. Konten yang dimaksud adalah berupa teks, grafik, gambar, audio, dan video. Nah, pada tahap ini dilakukan pembuatan sitemap atau blueprint yang berfungsi untuk memodelkan konten apa saja yang ada di dalam halaman web. Sitemap dimulai dari home, terdapat sign in, sign up, dan search. Pada home ini akan mengarahkan kepada KRS atau kartu rencana studi, di mana mahasiswa akan mengisi kartu rencana studi sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh pihak universitas. Nah, mahasiswa juga akan diarahkan menuju kartu hasil studi, di mana mahasiswa dapat melihat IPK yang terdiri dari semester, nilai SKS, kode matkul, dan nama matkul. Lalu berikut untuk gambaran dari sitemap-nya. Kemudian di bawahnya terdapat blueprint,
yang mana blueprint itu merupakan sebuah visualisasi dari web yang akan dibangun agar lebih terstruktur dalam pembuatan websitenya. Untuk blueprintnya seperti berikut. Dan kemudian masuk ke fungsional design, yaitu adalah proses bisnis. Desain fungsional aplikasi web dapat dibuat dengan memanfaatkan diagram modeling, UML yaitu activity diagram, berisi dua proses dalam aplikasi web, yaitu pertama yaitu ada fungsionalitas yang dapat dirasakan dan diamati langsung oleh pengguna, kemudian operasi yang ada di dalam kelas dan perilaku kelas. Activity diagram dapat langsung digambarkan sesuai dengan kebutuhan fungsi yang ada pada sistem, seperti berikut. Selanjutnya, penjelasan dari activity diagram di atas adalah bahwasanya pertama mahasiswa akan memilih menu KRS. Mungkin yang bagian gambar aja, Burhan. Gambar tadi activity diagramnya. Nah, jadi mahasiswa pertama akan memilih KRS. Jadi sistem akan menampilkan jadwal registrasi KRS dan cetak status jadwal KRS. Kemudian sistem akan menampilkan tombol registrasi dan tanggal registrasi dibuka. Jika mahasiswa memilih tombol registrasi, maka sistem akan menampilkan jadwal mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil atau membatalkan mata kuliah untuk semester depan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, sistem akan menambahkan atau membatalkan sistem sesuai pilihan. Setelah itu, sistem akan menampilkan opsi ajukan KRS atau tidak. Jika mahasiswa memilih tombol tidak, ajukan KRS, maka sistem akan kembali mengambil atau membatalkan KRS. Sedangkan jika mahasiswa memilih ajukan KRS, maka mahasiswa akan mencetak bukti KRS-nya. Seperti itu untuk activity diagramnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu adalah source code MVC yang akan dijelaskan oleh Burhan atau Mas Ilham. Mas Burhan kan? Oh ya, Mas Burhan. Moga untuk waktu dan tempatnya Mas Burhan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan shortcode MVC. Itu framework adalah sebuah toolkit yang di dalamnya terdapat berbagai kelas-kelas yang dapat digunakan untuk membuat web. Dan menggunakan framework ini, kemungkinan untuk membuat web dengan mudah dan cepat. Saat ini tersedia berbagai macam framework yang bisa digunakan untuk mengembangkan web. Untuk framework kami menggunakan kode Igniter 3. Kode Igniter 3 ini merupakan sebuah framework yang dibuat dengan menggunakan bahasa PHP yang dapat digunakan untuk mengembangkan web secara cepat. Kode Igniter juga sudah menggunakan konsep MVC. Konsep MVC memisahkan antara data presentasi sehingga memungkinkan pengembangan sebuah web dengan cepat dan mudah diproses oleh pengelola web. Berikut source code yang kami gunakan dalam program ini, source code Welcome PHP sebagai berikut. Terus untuk source code MVC KRS-nya sebagai ini. Terus untuk MVC mahasiswanya kodenya seperti ini. Itu nanti untuk source code PHP mata kuliah CI controller. Nah, untuk output halaman websitenya, kita langsung aja menuju websitenya. Sudah kita online kan tadi. Kita hosting. Oke, di sini untuk sistem pengisian KRS-nya terdapat sebuah tambah mahasiswa mata kuliah pengisian KRS. Nah, di sini actionnya ada edit sama delete. Kita coba aja langsung ke tambah mahasiswa. Oke, kita kasihkan NIM-nya, nama, semesternya semester 5, untuk IPK-nya 3,6, Fakultas Teknik Informatika. Kita tambah. Di sini udah muncul datanya yang tadi kita inputkan. Setelah itu kita ke mata kuliah. Di sini kita sudah disediakan nama mata kuliah, semester, SKS, fakultas, dan jurusan. Di sini kita bisa mengambilnya nanti di pengisian KRS. Di sini sama juga bisa untuk menambah mata kuliah, edit dan delete.
kita tambah mata kuliahnya. Islam interdisipliner semester 7, KRS-nya 2, ini kita tambah. Oke, udah masuk di sini. Nah, selanjutnya kita ke pengisian KRS. Nah, di sini kita akan mengisikan KRS. Kita pilih nama mahasiswanya yang tadi Muhammad. Nah, kita centang aja yang mau diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini tulisannya Teknik Informatika dan di sini jumlahnya SKS. Otomatis kalau kita memilih di sini maka akan terjumlah di sini. Kita tambah. Nah, di sini akan di bawah ini sudah terisi. Di sini ada namanya Muhammad, tulisannya Teknik Informatika, terus mata kuliah yang diambil yaitu Kemudian Pembelajaran Mesin, Rekayasa Web, Robotika Informatika, Kriptografi, dan Islam Interdisipliner. SKS-nya adalah 14 dan biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan mata kuliahnya adalah 1.750.000. Di sini bisa kita edit dan bisa kita delete. Kita coba untuk edit dulu. Kita bisa mengedit untuk KRS-nya. Kita milih ini. Oke, ini update. Nah, ini sudah teredit 1.250. Untuk kita coba delete. Oke, terhapus. Nah, ini untuk sistem pengisian KRS yang kita buat, webnya. Untuk setelah ini bisa dijelaskan nanti oleh Mas Ilham Fajar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Aldi. Baik, terima kasih. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai apa tadi? MVC, Mas. Oke ya, untuk hasil testernya akan dijelaskan oleh Mas Ilham Fajar. Ya, oke, langsung saya masuk ke hasil tester UEQ dan Web Qual 4.0. Yang pertama yaitu Usability Experience Questionnaire. Di sini kami melakukan Usability Experience Questionnaire terhadap web sistem pengisian KRS dengan 20 orang responden dengan kuesioner Google Form berupa 26 pertanyaan. Berikut adalah bukti kuesioner dan responden beserta datanya. Bisa dilihat di sini itu berupa kuesioner yang kami berikan. Ya, ini bagian yang data yang sudah masuknya. Terus data di atas akan kami gunakan dalam UEQ Data Analysis Tool version 9. Lanjut. Setelah data dimasukkan, maka dapat dilihat pada set DT. Dalam set DT, data yang telah kita inputkan akan otomatis melakukan perhitungan sesuai dengan pertanyaan positif maupun negatif. Kemudian pada set result akan muncul hasil dari Usability Experience Questionnaire. Pada tabel pertama terdapat nilai min yang mana nilai tersebut merupakan rata-rata dari seluruh jawaban kuesioner. Jika min bernilai lebih dari 0.8, maka website sudah baik. Tetapi dapat dilihat pada hasil di bawah, pertanyaan nomor 10 memiliki hasil 0,3 yang mana berarti netral atau membutuhkan revisi atau perbaikan dalam sistemnya. Dari data keseluruhan tersebut didapatkanlah UEQ scales atau hasil dari keseluruhan data. Dapat disimpulkan semua aspeknya sudah bagus. Kemudian pada min value per item dapat dilihat hasilnya seperti di bawah. Hasil didapat setelah kuesioner. Tidak ada yang bernilai negatif. Itu berarti website sistem pengisian KRS memang sudah layak dipakai. Lanjut, yang B, Usability Test Web Qual 4.0. Pertama, untuk mendapatkan data responden, kita harus menyiapkan Google Form yang nantinya akan digunakan sebagai
acuan pengujian media. Pada link yang tertera di bawah ini berisi 23 komponen pertanyaan yang sesuai dengan aturan pengujian web QuAL 4.0 dan menjadi penilaian. Di bawah ini contoh POM untuk web QuAL-nya. Selanjutnya adalah membuat file Excel yang digunakan sebagai media penempatan nilai-nilai yang telah diinput oleh 20 responden yang mengisi pertanyaan dari pengujian POM yang sebelumnya telah dibuat. Inputkan nilai masing-masing pertanyaan sudah diletakkan sesuai dengan tempatnya pada Excel. Seperti gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya yaitu buka aplikasi SPSS, lalu importkan data Excel yang sebelumnya dibuat. Dan di bawah ini merupakan tampilan saat proses import data telah berhasil. Selanjutnya, klik variable view, karena kita perlu menambahkan data pada variabel label untuk menanda atau pemisah antara nilai U, Q, I, dan S. Tempatkan label seperti pada gambar di bawah ini. Berikut adalah contoh gambarnya. Lanjut, untuk proses analyze, kita akan menemukan hasil R hitung terhadap masing-masing variabel. Proses dilakukan dengan klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Kemudian pindahkan variabel U1 sampai U7 dan kegunaan, lalu klik OK. Dan kemudian nantinya akan muncul output dari hasil analisis berupa data tabel dari masing-masing variabel beserta nilai Pearson correlation-nya. Dan di sini kita akan mengambil nilai tersebut untuk digunakan sebagai nilai R hitung. Lalu buat file Excel baru berbeda dengan file Excel sebelumnya. Di dalam file Excel ini nantinya akan bersih konten mengenai hasil uji validitas, uji reliabilitas, uji app dan uji T, dan sebagainya. Dan akan mulai memasukkan hasil analisa R hitung. Lakukan hal yang sama dengan variabel yang berbeda agar menemukan hasil R hitung untuk seluruh variabel dan nantinya data secara penuh akan terisi seperti di bawah ini. Sehingga setelahnya dapat menentukan uji validitas dari masing-masing variabel, apakah valid atau tidak valid, dengan cara membandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Di bawah ini adalah gambar dari uji validitas. Langkah selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Langkah pertamanya yaitu kita perlu masuk ke analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Dan nantinya akan muncul menu seperti di bawah ini. Hampir sama pada saat uji validitas. Lalu ini gambar dari uji reliabilitasnya. Selanjutnya adalah menemukan uji F dan uji T terhadap variabel dengan cara atau rumus yang telah ditentukan, sehingga didapatkan nilai uji F dan uji T terhadap data responden seperti di bawah ini. Ini mana uji F dan uji T-nya itu T tabelnya hasilnya itu 2,120 dan F tabelnya yaitu 3,20. Uji hipotesa terhadap data yang sudah kita lakukan pengujian. Kita bisa melakukan langkah ini dengan bantuan SPSS dengan fungsi regression linearnya. Kembali ke aplikasinya dan pilih menu analyze, lalu regression, lalu linear. Di bawah ini merupakan output dari langkah berikut. Langsung ke gambar ke bawah aja. Ini merupakan hasil outputnya. Terakhir, simpulkan hasil hipotesa, di mana dari tabel F koefisien tersebut ketiga hasil hipotesa dapat ditemukan. Detail penentuannya ada seperti di bawah ini. Pengujian hipotesa pertama. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh kegunaan terhadap kepuasan adalah sebesar 0,6 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 2,162 lebih dari 2,120. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh kegunaan terhadap kepuasan.
Pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh kualitas terhadap kepuasan adalah sebesar 0,486, lebih dari 0,05, dan nilai T hitung min 0,713 kurang dari 2,120, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Pengujian hipotesis ketiga. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh interaksi terhadap kepuasan adalah sebesar 0,12, yang mana kurang dari 0,05, dan nilai T hitung 2,840 kurang dari 2,120, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Pengujian hipotesis keempat. Berdasarkan output pada tabel ANOVA diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh variabel kegunaan, kualitas, dan interaksi secara simultan terhadap kepuasan adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05, dan nilai F hitung 19,980 lebih dari F tabel 3,20, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti terdapat pengaruh kegunaan, kualitas, dan interaksi secara simultan. Koefisien determinasi. Berdasarkan output pada tabel summary, diketahui nilai R² sebesar 0,789. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel kegunaan, kualitas, dan interaksi secara simultan terhadap kepuasan adalah sebesar 78,9%. Ya, itu penjelasan dari saya. Sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk videonya cukup sampai sini aja. Jadi nanti untuk link YouTube-nya akan kami sertakan atau kami lampirkan di laporannya, serta juga mungkin kelengkapan yang lainnya. Mungkin itu aja. Sebelumnya saya tanyakan, ada yang mau menambahkan atau enggak nih? Atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.